Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me Ardi Didi. Di video kali ini kita akan ngebahas yang lagi trending di Twitter, yaitu Rihanna, teman-teman semuanya. Nah, siapa yang nggak tahu Rihanna sih, penyanyi asal Barbados ini yang sudah mendunia dan sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang easy listening seperti Diamond dan juga Umbrella. Kali ini dia membuat perangai, teman-teman semuanya, sehingga membuat dia trending di Twitter. Nah, perkara apa sih yang dilakukan Rihanna sehingga dia trending di Twitter dan dibicarakan banyak orang? Tuh, kalian penasaran? Jangan lupa di subscribe dulu dan diaktifkan bel notifikasinya, serta di like video ini dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, happy watching, stay tuned and enjoy. Karena teman-teman semuanya, seharusnya untuk peragaan busana seperti ini, dia itu kan punya tim. Harusnya mereka itu juga prepare dong, teman-teman semuanya. Dari segi kayak musik juga kan, musik pengiring. Masa iya mereka nggak tahu atau nggak preparekan ini dengan matang sampai bisa kecolongan seperti ini, menjadikan musik ini sebagai musik pengiring, sementara di dalamnya terdapat ayat dari sebuah hadis dari umat Islam, teman-teman semuanya. Seperti yang dikutip di Twitter ini dari Muslim, dari @muslim. Di sini dibilang dari Twitter ini, teman-teman semuanya, katanya ini juga lah yang kayak mengclearkan semuanya, teman-teman semuanya. Di sini dibilang a song that contains a narration of hadith was used in Rihanna's latest lingerie fashion show. The track is called Doom by London-based producer Coco Cole. Jadi teman-teman semuanya, ini lagunya itu dijadikan kayak musik pengiring, tapi di dalamnya ini terdapat hadis. Mereka itu nge-remix, dimasukkan hadis di dalamnya. Nah, berdasarkan juga di sini data yang di Twitter juga dibilang Savage X Fenty Volume 2, while introduction artist Rico Nasty on the runway, the fashion show plays a disturbing track that reveals an Islamic hadith in fast motion with music playing. The song used a Doom by London producer Coco Cole. Jadi ini yang punya lagunya ini seorang produser dari London, Coco Cole, teman-teman semuanya. Dan berdasarkan wallipop.detik.com, gelar fashion show lingerie Rihanna dikecam karena pakai lagu berisi hadis. Rihanna baru saja menggelar fashion show tahunan Savage X Fenty. Mengingat situasi dunia yang masih mengkhawatirkan pandemi, peragaan lingerie tersebut pun digelar secara virtual. Jadi ini secara virtual ya teman-teman semuanya, berarti online, teman-teman semuanya. Lalu, jadi perbincangan karena megah dan bertabur bintang. Sayangnya, acara tersebut juga mendapat kecaman dari umat muslim. Banyak orang menganggap Rihanna telah melecehkan Islam setelah memakai lagu dengan lantunan hadis dalam salah satu sekuennya. Fashion show Savage X Fenty yang diadakan untuk kedua kalinya mendapat perhatian dari umat Islam. Bukan karena menampilkan parade busana seksi, namun pemakaian lagu yang disebut mengandungkan hadis. Sejumlah netizen pun beralih ke Twitter untuk menunjukkan kekecewaannya pada penyanyi asal Barbados tersebut. Mereka berpendapat jika lagu dengan lirik berisi hadis tidak seharusnya digunakan untuk menari. Ini kalian bisa lihat juga ada videonya, nanti akan aku coba play di video kita ini videonya, tapi akan aku tutup ya karena ini kan lingerie, kayak nanti ada juga bocil yang nonton kan gak enak juga kan. Terus ini yang nge-share nama akunnya Maria Selena Rules 6. Rihanna is responsible for this event. If she didn't choose the music, she hired her team and she must heard the songs beforehand, and just because she's Rihanna doesn't give her a free pass to disrespect a religion. Jadi kan memang iya juga, masa iya penyanyi sekelas Rihanna timnya bisa sekecolongan itu, teman-teman semuanya. Walaupun memang back to the reality, manusia juga pasti melakukan kesalahan, tapi masa ini kesalahan yang sangat fatal, teman-teman semuanya. Nanti kita akan bahas lagi di belakang. Sekarang mari kita next lagi dulu. Dalam video yang beredar, deretan model berlingerie memang terlihat memperagakan pakaiannya dan menari dengan lagu berbahasa Arab. Berbagai sumber pun menyebutkan jika lagu remix tersebut berjudul Doom yang dirilis 4 tahun lalu, guys. Sedangkan hadis yang digunakan adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hari kiamat. Nah,
Hari kiamat juga merupakan salah satu yang kita imani sebagai umat muslim, dan itu masuk ke dalam rukun iman yang ada 6 itu kan. Jadi ini juga makanya juga menimbulkan kayak ya kita jadi berspekulatif tentang Rihanna ini. Sebenarnya memang sesuatu yang disengaja atau memang Rihananya yang nggak tahu. Kita akan lihat lagi ya. Beberapa netizen mengungkapkan kekecewaannya pada Rihanna yang dikatakan bukan pertama kalinya menggunakan lagu Doom dalam fashion show. Pada 2017, pencipta lagu Doom, Chloe ya kalau nggak salah, mengatakan jika track tersebut juga dipakai untuk parade busana Fenty X Puma. Rihanna sebelumnya mendapat pujian karena menampilkan model berhijab dalam iklan brandnya. Karena itu beberapa netizen mengatakan jika wanita 32 tahun tersebut mungkin tidak bermaksud atau tidak tahu bahwa lagu dalam fashion show semalam bisa menyinggung umat Islam. Meski begitu masih banyak orang yang berharap Rihanna melakukan permintaan maaf. Nah ya, sebenarnya benar juga teman-teman semuanya. Kita hanya menunggu klarifikasi dari Rihanna apakah memang benar itu disengaja atau tidak. Yang terpenting dia itu berani gitu teman-teman semuanya, kayak jika memang dia nggak terlibat dalam hal ini, dalam kayak dia memang benar-benar nggak ada kesempatan untuk ngecek dari musik pengiringnya, itu juga kita kan nggak bisa salahkan dia juga. Tapi kalau memang dia juga yang ceroboh, dia harus buat klarifikasi secepatnya karena ini bisa menimbulkan kehuru-haraan, kecemasan antara fans Rihanna. Apalagi ya seperti yang aku bilang tadi teman-teman semuanya, kita itu respect sama Rihanna karena melihat dia dari banyak faktor, bukan hanya dari keunikan suaranya, tapi juga melihat dia jadi kayak icon orang berkulit hitam gitu teman-teman semua yang maju di Eropa, yang maju di Amerika dari segi musik kayak gitu. Walaupun sekarang ini sudah banyak juga, tapi Rihanna ini termasuk salah satu yang best penyanyi berkulit hitam. Aku melihatnya seperti itu, dia jadi kayak icon sebenarnya. Cuman mengapa dia melakukan hal yang seperti ini sementara semua orang menggalak-galakan stop rasisme, stop ini itu, mari kita canangkan kesetaraan gender. Tapi sekarang ini apa kejadiannya teman-teman semuanya? Ini bahkan lebih dari ini bahkan sehal yang sangat buruk, termasuk melecehkan suatu agama gitu teman-teman semuanya. Nah ini kutipan lengkap hadisnya, nanti akan aku tampilin juga bagian mana yang diambil untuk remix videonya. Dan ini teman-teman semuanya, aku udah nemukan akun di YouTube yang mana lagu ini ada teman-teman semuanya. Memang iya Coca-Cola Doom ini tuh dari Reflex Audio. Terus kalau kita lihat sini viewersnya juga udah 140.000, yang dislike 9.000, hampir 10.000. Dan ini kalau kita lihat di kayak klaim copyrightnya teman-teman semuanya, lagu Doom, artis Coca-Cola, album Doom. Ini tadi aku udah klik juga dan tampilannya tuh seperti ini. Ini mungkin channel resmi yang ngeklaim musik yang di share di channel sebelumnya. Dan ini teman-teman semua juga sudah 10.000 viewers 3 tahun yang lalu memang. Dan kalau mereka memang memakai lagu ini sudah dari lama, ini dia juga komentar yang udah setahun yang lalu teman-teman semuanya. There is part of the song from the Quran. Please delete this song now because Muslim don't accept this act. Ya kan udah setahun yang lalu dong, berarti sebelum fashion show yang kedua dari Rihanna ini memperagakan busana seksi itu terjadi, sudah ada yang memperingatkan, tapi ternyata mereka nggak melihat ke sini dan nggak menggubrisnya. Karena maybe di tahun 2017 sebelumnya, karena kita nggak tahu, karena kan tadi dibilang juga di Wallipop dia itu memparodikan busana muslim, jadi mungkin kita nggak sementara ini saat dia memparodikan lingerie dengan bahasa Arab, kita kan juga berpikir kayak apa ini bener hanya lagu bahasa Arab, dan ternyata kutipan hadis yang dipakai di remix di video ini. Hal yang sangat mengejutkan teman-teman semuanya. Dan juga kalau kita lihat videonya, mari ini aku akan tunjukin videonya. Ini adalah video dimana fashion show lingerie ini dilakukan secara virtual. Maaf kalau sedikit terbuka karena ini kan temanya lingerie ya teman-teman semuanya, kayak swimsuit, kayak bikini gitu.
Kalian bisa lihat sendiri kan teman-teman semuanya. Kalian bisa dengar nada-nada yang seperti bahasa Arab. Dan ada juga kata-kata musyrikin di situ teman-teman semuanya. Dan sekarang mari kita lihat versi Arabnya. Ini versi bahasa Arab. Versi bahasa Arab yang mereka kutip. يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. Tapi mereka mengutipnya cuma sampai musyrikin aja teman-teman semuanya. Dan kalau kita dengar lebih jelas lagi, ini ada versi nggak slow mo sih, cuman dia kayak lebih terdengar lebih pelan dari remix itu. Bagaimana teman-teman semuanya, menurut kalian semua, apakah ini sebuah kesengajaan atau tidak? Kita nggak tahu. Bahkan mereka mengakui ini tuh sudah pernah dipakai di tahun 2017. Berarti memang ini sebuah kesalahan yang terulang lagi teman-teman semuanya. Karena di tahun 2017 mungkin mereka nggak dapat respon, dalam artian kita nggak. Jadi mereka menggunakannya lagi di tahun 2020 ini. Tapi walaupun seperti itu, konteksnya harus sesuai dong teman-teman semuanya. Masa iya fashion show busana seksi lagunya lagu mengutip hadis? Kan itu suatu yang memang melecehkan teman-teman semuanya. Di negara yang sekarang ini menjunjung tinggi nilai ketuhanan juga, ini termasuk salah satu yang menyakitkan teman-teman semuanya. Karena nggak logis saja sebuah ayat dari kitab suci atau dari hadis kan sama-sama suci kan, itu dijadikan untuk bikini teman-teman semuanya. Itu dia nggak iya gitu. Dan makanya ini membuat kecaman di berbagai negara muslim kayak Indonesia, Malaysia, dan mungkin wilayah-wilayah Timur Tengah lainnya. Kalau aku lihat di Twitter juga, Latina nge-komen, juga orang-orang Inggris nge-komen. Karena memang ini udah nggak bisa ditoleran lagi, nggak bisa di-respect lagi teman-teman semuanya. Memang salah satu mistake yang sangat besar. Karena memang kalau kita lihat, gimana bisa sebelumnya mungkin mereka berpikir karena nggak terjadi apa-apa, terus mereka bisa mengulanginya lagi. Kalau mereka mau mengulanginya lagi, harus dilihat konteks yang bagus dong. Masa hal seperti ini terjadi untuk fashion lingerie, pakaian dalam itu pun tidak masuk di akal teman-teman. Ini memang suatu hal yang harus diklarifikasi oleh Rihanna.